dulu tegak dulu tegak kira-kira sampai jam berapa gitu karena bismillah yang lainnya ada bahasa tapi mudah-mudahan insyaallah yang malam ini juga mudah-mudahan yang dipandang oleh Allah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyata ahlil jihad. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam insyaallah masuk surga. Yang tak jawab salam insyaallah masuk angin. Dikira yang tak jawab salam ya. Yang ambil tadi Rami, nantinya ya. Insyaallah tak apa ya. Jawab salam dalam kajian jawab salam. Mudah-mudahan naik haji, nambah ini. Kami ulangi lagi, mudah-mudahan salam ini insyaallah sesuai dengan doa kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain masuk angin ya, angin tempat dimasukkan doain masuk angin. Apa ya? Jadi na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لسان وحي قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin ayah bunda, bapak ibu semuanya, para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istiqomah mengucapkan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa yang sama-sama kami hormatikan ta'zim lurah kita dan Bapak Muhammad Al-Hafiz Esther. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dan senantiasa bisa menjadi pemimpin buat kita yang insyaallah akan mendapatkan pandangan rahmat dan doa-doa kita juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Pak Erwi, Pak Sultan Syedputra, mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Pak RT kita, RT 29 dan juga RT 25, kesemuanya aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan beliau semua sekali lagi kita doakan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan bisa menjadi bermanfaat buat masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yang kami hormati segenap pengurus masjid Izzatul Islam, banyaknya yang doa malam ini ya. Tapi insyaallah rumah ibu yang amin. Aku ini doa rumah ya. Kalau dia mesti tadi ceramah sekaligus doa.
biasa sekali kalau ya. Apalagi kamu dari depan aku kita dengan makanan itu, aku juga ini baru datang yang sedikit belum, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah kepada ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada yang bunda kesemuanya para tetamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini adalah malam spesial, malam yang kelak akan menjadi sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar akhor pada yang lain. Inilah sudah jam 9, kira-kira sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam 11. Sampai jam berapa Ibu? Jangan sampai subuh Ibu, tidak balik lagi ya Bu. Sampai subuh. Masya Allah. Malam makan, malam Senin, ya besok akan merah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ya sedikit hidayah yang akan kami sampaikan ini mudah-mudahan yang terpenting adalah bermanfaat. Ya, sebagaimana dikatakan ulama, unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang bingung. Ya, walau itu budak kecil, di bawah itu anak kecil. Kalau itu kalah omongan yang bermanfaat, berbobot, ya baca di ambil, jangan ditengok anak kecil itu saja. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tepat, ya, sebagaimana kita ketahui pada realitanya Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Yang malam Senin, hari Senin, yang malam Senin itu sudah menunjukkan cahaya Rasulullah SAW itu lahir. Maka dari itu tepat pada hari ini, tahun ini kita memperingati kelahiran Rasulullah di hari Senin. Besok tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin tepatnya. Dan malam ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dari hal tersebut Bapak Ibu, ya sebelum kita lanjut, kita ingat dengan dalil Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menciarkan agamanya Allah, menegakkan daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, seperti halnya yang kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun ini tidak ada di dalam hadis Nabi Muhammad, ya, tetapi ini adalah perbuatan yang baik. Maka kata Allah, mereka ini dikategorikan termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu. Dan jadi bersyukur Bapak Ibu, terlebih-lebih adalah anak-anak itu aja. Dibanding mereka di rumah, kita tidak tahu mereka ngapain. Atau kita sendiri, yang lebih baiknya duduk di masjid, duduk di majelis, ya, mendengarkan daripada sirah, cerita daripada perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang terkait daripada nikmat Maulid Nabi ini, yakni yang pertama, sebagaimana duduknya kita ini, ya, nanya dulu, kira-kira kita hadir ini tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya apa? Memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Dalam tanda petik Bapak Ibu, kehadiran kita ini semata-mata karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah penting Bapak Ibu. Ya, kita hadir di sini ada tujuan. Hadir ke mana pasti ada tujuan, ada misi. Begitu pun dengan hadirnya kita di sini. Jadi balik-balik niat kita hati-hati. Aku nemui Pak Haji kadang, ya maaf atau ada orang hadir itu bukan di sini, insya Allah di rumah. Nomor ini, tidak pernah di masjid, ini nomor masjid. Nomor tadi mungkin tahdir tadi itu nomor di depan atau di belakang, nomor pas pulang bagi Senin. Sudah selesai bagi Senin, aku tidak ceramah, tak ada lagi masjid itu. Pas sudah hadir bagi nasi kotak muncul di tepi itu masjid. Ada puluh, la haula wala quwwata illa billah. Bukan asruzon, lawan apa berarti ya?
nikah tadi sudah ya boleh. Ini semangat menyiarkan agama Islam ya, dengan agama yang baru ya, menyenangkan hati-hati orang muslim, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu yang kita ya, jaga, lihat pasar niat yang baik, karena yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirkan kita niat ke sini karena cinta kepada Rasulullah. Yang paling pertama cinta, karena Bapak Ibu semua ya, adik-adik, anak-anak sekalian semuanya, karena Rasulullah SAW terkait cinta ini Bapak Ibu ya. Rasulullah pernah dalam riwayat seketika sahabat itu ditanya oleh Rasulullah SAW, ya sahabatku, ya wahai sahabatku, apa yang engkau tinggalkan untuk istrimu dan anak? Ya, berbahasa itu waris keluarga. Ya, jadi titik bersama anak bini itu ketika kita pergi, ketika kita jihad perang atau apapun itu, ampun diberikan. Maka dikatakan oleh sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku tidak memiliki harta, aku tidak memiliki apapun ya Rasulullah, tetapi aku memiliki apa? Allah wa Rasul, yakni Allah dan Rasul, yaitu Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai ya. Jadi bahasa itu sahabat ini dia yakin, dia ngerti, dia ngasih ya, menjaga kepada anak istrinya ini hanya Allah dan jemaah kepada Allah. Kayaknya kurang apa Bapak Ibu? Huwal Ghani, Huwal Rahmanur Rahim. Tinggal minta baik gitu ya. Enak sabar tapi ya, jangan sekali baru kalau minta berdoa langsung dikabul ya. Ke masjid jarang, ya, sholat tadi jarang berjamaah, ya, sholat juga di rumah datang kita, sholat Nabi, baru sekali berdoa langsung minta dikabul, kacau, ya, atau ulama maafkan kalau sudah hebat baik masih transit dulu, tidak doanya dari masih bertahan dulu kepada dia, baru minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kuliah Bapak Ibu ya, ini mengingatkan kepada kita bahwasanya penting bagi kita itu mencintai atau mengidolakan seseorang, terlebih-lebih anak kita khususnya ataupun diri kita sendiri. Jangan sampai yang diidolakan mereka itu bukan orang baik. Nauzubillah dari Bapak Ibu. Walaupun kita seandainya, kenapa? Karena ketika nanti yaumil mahsyar Bapak Ibu, kata Rasulullah, engkau akan bersama yang engkau idolakan, engkau cintai. Kita tadi sudah banyak ibadah, sudah haji, 10 kali, umroh lah, ribuan kali semisal. Ya, sholat tidak terhitung lagi, sholat malam, sholat wajib, ya, semua dilakukan. Ya, nah. Tetapi yang kita cintakan di dalam hati kita idolakan bukan orang, terlebih-lebih itu bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min. Kita tidak tahu Bapak Ibu, ibadah sholat yang sudah kita hidupkan, ibadah puasa, maknanya sudah dikerjakan, haji, umroh, semuanya itu penuh dengan ujian, dengan tantangan. Tetapi pada ujungnya, pada akhirnya kita tidak tahu kira-kira diterima apa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu wasilahnya, kuncinya itulah Rasulullah SAW. Sebagai contoh atau dalil saja, dalam sholat itu kan ada rukun yang namanya rukun qauli. Rukun yang itu berbentuk ucapan. Maka ucapan itu diantaranya adalah membaca sholat. Kenapa bila tak dibaca, sengaja atau tidak disengaja, maka hukum sholat tidak sah Bapak Ibu, karena mengurangi rukun sholat. Maka jadikan ini dalil bahwasanya begitu luar biasa posisi Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka paling tidak ya Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menyalakan sunnah Rasulullah, tanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Baru setelah itu cukup ya, laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Baca salawat. Apa? Ya, karena Rasulullah mengatakan man ahya sunnati kana ma'i fil jannah.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, telah mereka akan bersamaku di dalam syurga. Kita tidak tahu amal ibadah kita diterima tidak, haji, sholat. Maka dari itu kalau kita banyak mencintai Nabi Muhammad, serius dengan menjalankan sunnahnya, tapi insya Allah nanti di yaumil mahsyar kita tidak termasuk orang-orang yang terlalu. Ya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Asr, ya Allah mengatakan innal insana lafi. Kita ini dalam keadaan merugi, Bapak Ibu. Rugi dari apa? Rugi dari waktu, rugi dari umur. Ya. Sebagaimana Allah katakan tadi, ya, kecuali yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus beramal soleh. Ya, maksimalkan amal soleh kita. Ya, apapun itu, nak sholat, nak puasa, ya, yang bapak-bapak di masjid, masya Allah. Di zaman Rasulullah bapak, ya sholat itu yang laki-laki wajib di masjid. Bahkan Rasulullah sampai berkata, kalau ada terlihat, ya ini jelas riwayatnya. Rasulullah mengatakan kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, maka kami bakar rumahnya. Sampai luar biasanya, ya, ketegasan Rasul. Penting sholat di masjid itu bagi laki-laki. Ya maaf kata bapak, sekarang kita juga maaf beda di masjid itu ya Allah. Apalagi daerah pelosok, ya. Oh, teko yang bukan azan. Nanti lagi generasi tadi. Bahasa itu kiai dan kakek. Ya. Oh, teriak dia kakek itu. Allahu Akbar. Kita terima apa ya Allah? Kiai, mama mau suara beda. Dan nanti ulang lagi ya. Jangan perlu kakek itu. Tinggal aku sama dia masjid tinggal. Maknanya sudah bikin terus di masyarakat sekarang ini. Ya, apalagi kita ini maaf itu di akhir zaman. Banyak itu kita temukan. Maka dari itu Rasulullah menegaskan sholatlah di masjid, berjamaahnya dapat, sunnahnya dapat. Ya, baru maaf kata kalau lanjut di rumah lanjut sama rumah, ya, saudara rumah yang belum ada jangan cukup ya. Ngajar di lain dulu dari hal yang sudah ada, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, poin yang pertama ini cinta. Cinta itu Bapak Ibu tidak sebatas dengan lisan ucapan, perlu pembuktian. Ya, jadi kalau sekarang ya tak dalam yang mau mengungkap perasaannya itu, oh ya kakak cintanya sama kamu, ya. Yang ada ulang yang buktinya, ada cinta itu apa buktinya? Nah, buktinya itu yang munculnya dia. Jadi Bapak Ibu, apalagi itu berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang akan melihat bukti cinta kita. Ya, maka dari itu yang pertama sebelum amalan-amalan ya yang kita lakukan cinta dulu. Ya, karena dari cinta ini akan tumbuh yang namanya kesenangan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad bin Salim bin Habib, ya, man aktsara syai'an, man ahabba syai'an aktsara minhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan sering disebut, banyak diucapkan, banyak diingat. Maaf kalau ucap pacaran itu misalnya, oh tekan tidur, sehingga minum, disebut-sebut nama pacarnya, semisal contoh, atau si anak yang lagi apa namanya, senangnya beli sepeda, oh sambil tidur itu bawa itu nama sepeda. Itu kalau sudah puncaknya dari Bapak Ibu. Jadi ketika kita benar-benar cinta, sebut terus nama Nabi Muhammad, lantunkan sholawat, lantunkan apapun tidak berkaitan dengan Nabi Muhammad. Insya Allah berkat Nabi Muhammad kita hidupnya bahagia dunia. Mau bahagia dunia ada Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu. Oh ya Allah, jika kami pokoknya aku berbahagia kalau tinggal terpukau apa namanya, ya, yang soleh hal pakaian ya Allah, ya serba kuning ya. Untuk malam hari dan siang hari kalau malam hari juga. Masya Allah, ini Masya Allah ini nikmat Bapak Ibu, ya. Bukan aja yang di rumah perkataan mana kamu gitu ya, tidak bisa katakannya lagi, ya. Kalau bisa tahu dalam warung dia, susah juga ngomong ya.
Terkadang ditolak, ya Allah. Boleh Bu, ya, riado olahraga boleh. Ini terkadang mungkin niat paling bagus. Ya. Oh ini ibu yang sudah tua, ya, kiai dan kiai masih kuat olahraga. Tapi harus bilang pakaiannya tadi, oh, yang ketat, yang terbuka auratnya ini, alhamdulillah. Ibu rumah apa namanya? Patra sini ya, maaf ya. Masya Allah, ini luar biasa, ini Masya Allah nikmat, dan Insya Allah kampung kita ini banyak keberkahan Bapak Ibu, dicintai oleh Allah. Karena tidak nanti namanya di sini yang tidak kenal Islam, ya, kita alhamdulillah ada hari besar Islam ramai, ya, hari apapun alhamdulillah kami yang sini ya. Jangan baca model yang tidak tinggal sama kita benar, ya, jangan sampai kamu sebilang ini. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, jangan kita lupa cinta kepada Nabi Muhammad, anak kita, ya, apalagi anak generasi kita ini Bu, yang perlu dengan pantauan yang intens, ya, kita lihat betul-betul pergaulannya, dan kita tanya bila perlu, ya, anak, ya, kau disayang sama siapa, idola sama siapa, nanya, tidak apa Bapak Ibu, ya, karena ini akan terus berkesinambungan, terus berkepanjangan, ya, karena beliau ini anaknya akan terus melanjut umurnya kehidupannya. Beda dengan kita, beda. Yang sudah nama angkat itu masuk 40, beda 50, beda. Bukan anak air, bukan, ya. Yang maksudnya tidak tahu lagi, walaupun kita tak tahu nama kematian itu rahasia Allah Subhanahu. Tetapi anak inilah akan menjadi kebanggaan kita, menjadi sebab diri kita masuk ke dalam surga atau tidak. Banyak ibu-ibu bapak, ya, anak tadi menuntut di yaumil mahsyar, ya Allah, aku yang soleh-soleha, tetapi aku tidak diurus, tidak dikenal dengan agama, ya, aku dilihatkan baik, terjerumus, ya, dengan fitnah akhir zaman, ya. Bukan maaf kata anak tidak ada disalahin, tapi memang madrasah sekolah pertama buat si anak adalah orang tua. Ya, maka dari itu ajarkan kepada mereka melalui peringatan maulid seperti ini, kenalkan, ya, cari buku-buku cerita Nabi Muhammad. Oh, nak seperti ini Nabi Muhammad, ya, oh, nak Nabi Muhammad itu luar biasa, akhlaknya, ya, ketampanannya, budi pekertinya itu perlu dicontoh. Sampai mereka mengidolakan terlebih-lebih kalau setidaknya bukan Nabi Muhammad, tapi jangan sampai orang tersebut bukan orang beriman, orang yang Islam, karena agama yang diterima oleh Allah yang telah akan pantas masuk surga adalah orang-orang beragama Islam. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Imran, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang dicintai dan dibenarkan Allah adalah agama Islam. Jadi alhamdulillah kita bagian daripada orang-orang yang beragama Islam, Bapak Ibu, ya. Jadi khususnya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu kita ini, ya, sebelum kita lanjut, kami beringat Allah langsung menguji kita, ya. Sebagaimana itu Allah katakan dalam Al-Quran, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Kita ini dan Allah, kalian semua ini adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Yang mengerjakan amal baik dan menjauhi daripada perbuatan yang buruk. Kenapa itu bisa terjadi? Karena berkat Nabi Muhammad. Kalau seandainya seperti umat terdahulu Bapak Ibu, mungkin tidak nyambung, tidak panjang umurnya. Mungkin dunia ini sudah kiamat saat itu. Karena berapa banyak ujian-ujian yang diterima oleh Rasulullah. Ujian dari cacian, hinaan, ya, dilempari kebatuan, kotoran. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kita ketahui banyak itu cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika beliau berada di kota Taif. Bayangkan Bapak Ibu, beliau waktu itu baru nyampe, belum lama akad membahas itu, baru nyampe masjid. Kita kan kalau nyampe itu kan disambut, itu kan, ya. Ini maaf kata baru nyampe itu disambut dan dilempari bebatu, dilempari bom. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai dalam riwayat itu keluar yang mana apa namanya,
timbul darah dari gigi Rasulullah. Ada yang mengatakan wajah Rasulullah, maknanya mengeluarkan tubuh Rasulullah dikarenakan terkena lempar Nabi. Seketika bayangkan, ini kekasihnya Allah, dan saat itu Allah melihatnya murka semua. Setelah apa yang diterima Rasulullah, Allah utus dua malaikat penjaga gunung Taif menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya, izinkanlah kami yang mengangkat gunung Taif ini, dan kami akan hujamkan, kami hancurkan penduduk kota Taif. Bayangkan Bapak Ibu, semua nama kita mana lagi dapat tawaran model itu. Kira-kira apa jawaban kita Bapak Ibu? Laju lah, gas setelah malaikat, ya, lanjalah. Apa ini diajak diatur susah, ya. Begitu ya, dapat tawaran sudah dizolimi, katoi, dapat tawaran malaikat itu senangnya nanti ya. Makul buat tidak lagi dah, kalau kita berdoa, tidak lagi nak jadi lain pertama kedua ya. Tapi ini Nabi Muhammad jawabannya Bapak Ibu jauh, sangat jauh sekali. Tidak mengatakan iya atau kaget, sejauh lagi bukan. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka ini adalah termasuk orang-orang yang tidak tahu bahwa itu terima api Bapak Ibu oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak dibalas oleh Nabi Muhammad dengan amin, dengan iya atau melanjutkan hukuman tadi untuk mereka yang telah menzalimi Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita lihat Nabi terdahulu. Bayangkan dalam posisi kita di umat terdahulu Bapak Ibu, umat Nabi Nuh alaihi salam. Dan sabar lagi Nabi, ya Allah, dan kuat lagi ya Allah. Kalau memang tak jalannya orang itu sama Nabi Nuh berdakwah. Yang beriman, yang ikuti Nabi Nuh, kalau sudah ratusan tahun ini ikuti Nabi cuma 60 orang. Dari ratusan sekian umat manusia yang ikuti berapa? 60. Bayangkan Bapak Ibu, ratusan tahun. Nah, itu menjadi pengingat juga buat kita. Jadi sholat, doa anak sabar, jangan lagi sabar, jangan maafkan atau baru sekali doa. Tadi sudah diulangi. Langsung nak dicabul dulu, ya. Baru satu hari ini lah langsung nak diijabah, rezeki banyak, nak naik haji, berkancang haji dari ya. Tuhan tadi baru hari ini, ya. Pada hari itu Bapak Ibu kita lihat Nabi terdahulu, ya, sudah sabarnya dan tidak pacak lagi bendung, akhirnya minta sama Allah, hancur dari Allah. Tidak apa-apa. Nabi itu salah satu. Sehingga Nabi itu diperintahkan untuk membuat kapal. Kapal itu jawaban kapal di Ampera itu besar kapal. Di situ ada Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 60 orang Bapak Ibu. Bahkan dalam riwayat yang teringat anak beliau sudah termasuk di situ. Kami lupa atau anaknya. Jadi Bapak Ibu, Nabi Nuh perintahkan Allah dan umatnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihukum tadi, hukuman diturunkan hujan. Hujan tadi dalam riwayat dikatakan 40 hari 40 malam, kurang lebih sebulan lebih. Kita Bapak Ibu pernah mengukur Palembang, contoh Palembang, hujan dari sejam. Ya, pada seharian, kalau ya, langsung masuk laut tinggi ke Rebek, ya, di lumpur sana sini, ya, apa namanya, apa Lepuro, tunjuk ke kampung banjir, kampung kami lagi kita banjir, macam pulau banjir, ya. Jadi alhamdulillah Nabi Nuh ini, Nabi Musa, ya Allah, lebih dahsyat lagi, Fir'aun, ngaku sebagai itu. Hati-hati dia dalam mengaku itu, ngaku Tuhan, ngaku Nabi, namanya yang zaman ini. Hebat dikit, kalau ngomongin aku wali, wali Allah, masuk nunggu ada zaman. Fir'aun, maksudnya Fir'aun kan yang model itu adalah siapa Bapak Ibu?
akan mengalahkan dirinya paling hebat, sombong, berarti dia itu sama aja. Nah, bukan aku yang ngomong. Masuk YouTube kalau ya. Jadi Bapak Ibu ya, Masya Allah, nikmat, alhamdulillah jujur. Ya, kami Bapak Ibu ya tadi sempat terlambat dan saat ini kondisi juga masih kurang sehat. Tetapi jujur ini kami yakin dulu model ini yang ada keberkahan dan jadi obat untuk kita bagi yang kurang sehat. Bagi yang beruntung insya Allah berkat hadir Nabi Muhammad rezekinya terus lancar insya Allah. Yang tadi maafkan meminta ditambah bahwa ya tambah boleh kira-kira, tambah rezeki juga ada tambah yang lain ya di Jawa sih ibu dolar beda di Mantau ibu tidak bawa seragam ya itu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu jadi taubat Nabi Muhammad, iman Nabi Muhammad sampai di poin itu tidak Bapak Ibu. Karena dalam riwayat ini akan dibunuhkan mengatakan kalau seandainya iya kata Nabi Muhammad, ya Muhammad Bapak Ibu bilang. Karena maafnya sudah luar biasa. Rasulullah menimpa musibah di Mekah, ya Allah ujiannya ya. Apalagi yang ujinya itu bukan ujian, maksudnya itu yang bersama dengan Nabi Muhammad itu keluarga sendiri, pamannya Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lainnya. Banyak di situ Abu ada di sini malu. Jangan lagi bagi ini lah, bukan aku dulu, ya. Mereka lagi lagi dulu, repot, ya. Jadi maaf Abu Jahal, Abu Lahab, berapa Rasulullah? Paman Rasulullah, tetapi cara pulang ya, kalau pernah ngomongin aku bukan itu nama jadi jadi mereka Abu Lahab ini kita ceritakan. Jadi Abu Lahab itu Bapak Ibu ketika Rasulullah lahir senang luar biasa ya, senang karena tahu yang akan lahir ini ponakan laki-laki. Zaman dulu Bapak Ibu kalau punya anak, kalau perempuan sedih ya ibu boleh karena bagi mereka, bagi orang Arab jahiliyah dulu bagi punya anak perempuan itu aib, bukan aib seberapa dulu itu bukan ya, aib itu maksudnya itu malu beda karena mereka menganggap laki-laki itu kenapa? Lebih gagah kenapa itu hobi berbulan Sayyidina Umar itu ya Allah ya berbulan kita ini ya disebutkan Allah itu bulan itu memang mereka menunjukkan bahwasanya kami orang Arabia adalah perkasa. Jadi saat itu mereka malu. Nah, dengar Abu Lahab punya ponakan ini terkumpulnya anak, sampai sekarang itu membebaskan budaknya. Kami lupa kalau tidak salah Suwaibah atau Halimah namanya. Jadi bebaskan budaknya tadi saking senangnya mendengar berita bahwa akan lahir keponakan tercinta. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu singkat cerita Abu Lahab ini atau nama aslinya Abdul Uzza ya, nama Abdul Uzza ya, karena dia ini penyimpan berhala, jadi dikatakan Abdul hamba Uzza, salah satu nama berhala. Jadi apa sih Abu Lahab ini ya, jadi pada waktu di malam Senin ya, setelah dia meninggal sampai saat ini di malam Senin di hari Senin itu dalam riwayat dikatakan beliau ini apa sih beliau beda uang ini manusia ini ya diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena gembira senang dengan kelahiran Nabi lalu apa kita Bapak Ibu yang tadi pengurus sudah nyampe Senin, yang ibu-ibu orang yang soleh pakaian yang cantik ya Allah menabungkan apa Rabbana memuji syair demi syair untuk Rasulullah. Ini adalah bagian kecintaan kita. Abu Lahab yang naik dapat kemuliaan lalu nanti kira-kira belum tak kita jadi Nabi Muhammad, belum tak kita sudah beriman kepada Nabi Muhammad, kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad.
azab lagi, ya, dibentuk malaikat lagi, ya, dalam kuburan. Jadi Bapak Ibu ala kulli hal, ya, banyak, ya, bukan cerita itu saja, banyak cerita-ceritanya yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Maka yang terpenting tadi, ya, balik-balik ke poin pertama tadi, jangan lupa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Terus yang kedua, buktikan, ya, jangan maaf kata cinta, ya, maaf kata besok sholawat tidak, ya, baca sholat apa namanya zikir tidak, sholat sunnah duha tidak, sholat ke masjid sunnah berjamaah tidak, jangan sampai. Karena itu adalah bagian tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, selain kita cinta, ya, sebenarnya berkaitan berkesinambungan apa? Yakni mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Setelah cinta, maksudnya selanjutnya mengamalkan, membuktikan cinta Nabi Muhammad. Dengan diantaranya Bapak Ibu sekalian ayat muda yang disayangi Allah apa? Yakni banyak-banyak bersolawat, ya, banyak-banyak nyetel tasbih, jangan nyetel handphone, bukan tak boleh, apalagi sekarang ini ini apalagi ibu-ibu, ya, bapak-bapak, ya, nyetel tasbih. Ya, karena Bapak Ibu, ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang belum mar'u ala ma'asya alaih, orang itu akan diwafatkan, dicabut nyawanya oleh Allah makmama semasa hidup. Kalau semasa hidupnya banyak baik, boleh Bapak Ibu, tidak ada yang terlarang main HP. Dimaafkan karena sedikit-sedikit senang dengan dunia, boleh, selagi itu tidak melanggar hukum syariat. Tetapi utamakan yang namanya ibadah. Hobi membaca Al-Quran, hobi melantunkan sholawat, tidak bagi Bapak Ibu. Ya. Maaf kalau yang jauh pun macamnya gitu, melalui alat komunikasi media sosial. Ya. Berapa tahun yang lewat ada seorang koi karena sering demam membaca Al-Quran meninggal pas pulang lagi membaca surah tentang kematian. Pada surah Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Lihat, ya, betapa benarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan betul Allah itu akan mencabut nyawa kita, kehidupan kita sesuai dengan amal kita. Maaf kata Bapak Ibu, mudah-mudahan di sini, ya, oh ya, bapak-bapak tadi mungkin berikhtiar bisa malam-malam, ya, yang maaf kata hobi boleh Bapak Ibu, tapi jangan sampai kita kebablasan. Misalnya ada Bapak Ibu yang ada ini lama kebablasan, main bola, lagi daster, oh digitu dari bapak-bapak, main bola pakai ya, apa pakai daster ini? Tidak. Rasulullah mengingatkan bahwa syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Apa jelas laki-laki, seperti itu. Ini acara perempuan, kita semua. Ujung-ujung make up pakai tongkat mereka. Berkuncit, sudah, lagi jadi anak aja. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita, ya, jangan lupa untuk ingat dengan apa yang diancam oleh Allah. Jika pengen meninggal dalam wafat yang baik, husnul khotimah, banyak-banyaklah ibadah, berzikir. Di masjid jangan lupa niat iktikaf baca Al-Quran di rumah sama. Karena Bapak Ibu kita tidak tahu yang namanya kematian kapan akan datang. Sebagaimana Allah mengatakan, "Faiza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah datang dan pisau dan nanti macam undang-undang Bapak Ibu. Bagi dulu Israel, ya. Siapa orang main bagi dulu Israel, ya. Cabut lain-lain dulu. Apalagi ibadah di rumah nanti. Apa bisa? Bukan manusia itu. Tidak. Walau yastaqdimun, atau kita tidak dulu. Nah, Israel siapa kemarin ini? Aku beramal sekian dari masjid dari lagi empat haji nasional dari kabur aku malam ini. Aku bisa itu tidak, karena itu semua ketentuan dari Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita dicontohkan orang meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Maka kita berharap seperti itu Bapak Ibu. Tidak guna Bapak Ibu kita banyak amal, tapi amal tersebut tidak istiqomah. Karena istiqomah itulah akan dicintai Allah dan akan dijadikan sebab diri kita salah satunya wafat dalam keadaan husnul. Ya, jadi Bapak Ibu, ibu-ibu, masya Allah, sepertilah seperti apa dengan posisi dengan keadaan seperti ini, ya, dengan hijab, ya, masya Allah, bapak-bapaknya rajin di masjid ini, ya, insya Allah ini akan mendatangkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah tadi mengatakan, ya, istiqomah adalah 1000 ya, kebaikan dibanding satu perbuatan yang tidak istiqomah. Insya Allah. Ini Bapak Ibu, ya, yang kedua mengamalkan sunnah Rasulullah. Ya, Rasulullah sudah mengatakan, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Yang mengamalkan sunnahku, ya, bersolawat, ada sholat di masjid berjamaah, ibu-ibunya juga tak di rumah di masjid berjamaah, sholat sunnah duhanya, witirnya, ya, tahajudnya, tilawah Qur'annya. Ini semua perkara yang berkaitan dengan Rasul. Dan ini kata Rasulullah, orang-orang seperti ini layak bersamaku di dalam syurga. Kalau nanti di yaumil mahsyar kita tidak bisa membanggakan amal ibadah kita Bapak Ibu, karena kita tidak tahu seluruh ibadah tersebut diterima atau tidak di sisi Allah. Paling tidak di hati kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Amal-amal yang berkaitan dengan Nabi, sholat saja masih tidak disebut nama Nabi. Maka insya Allah ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah dan kita nanti masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan sunnah itu banyak Bapak Ibu, ya. Jangan tahu ya amalan sunnah itu maaf kalau amalan lebih jelas, ya. Mau ke rumah keluarga dulu, ya. Lima kita mau Yahudi, memang benar, ya. Apakah antara suami istri itu ketika menjalankan ibadah sama seperti membunuh Yahudi, ya. Apa itu ceritanya Bapak Ibu, ya. Habis dengar siapa Ustaz kali itu, sama suaminya, paham. Kata Ustaz itu bagi korban ibadah berhubungan Ibu, jangan bingung, ya, aku ibadah berhubungan mana, ya, berhubungan sama cara membunuh Yahudi. Jadi bahasanya ngasih kode Ibu, ya. Suami tadi laju, sudah sekali tidak mau Yahudi tadi, aku mah. Bui kau lah itu punya Yahudi, nama laki korban kedua, pas nak orang ketiga laki teriak, ini bukan Yahudi lagi, aku dulu, kalau orang berkali-kali jadi Bapak Ibu kita rahmati Allah, ya, kita semua ini insya Allah umat Nabi Muhammad ini akan mendapatkan yang namanya pahala dari Allah. Selagi kita banyak beribadah, tidak ibadah hablum minallah, hablum minan nas, itu termasuk ibadah. Ya, ibadah kita menjalin silaturahmi, menjalin daripada komunikasi. Jangan sampai kita tetangga tidak berkeluaran, saling bermusuhan, saling serang-serangan di medsos. Ya, itu namanya Bapak Ibu. Tidak jarang lagi kita dapat. Tapi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak sekitar Masjid Al-Izzah Islam, insya Allah kita ini menjadi orang yang soleh, orang yang baik, yang insya Allah akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi Bapak Ibu sholawat, ya, karena Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Ahzab, surat Al-Ahzab mengatakan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan aku, kata Allah, wa malaikatahu dan malaikatku yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, yang kita lihat Nabi Muhammad itu sampai luar biasa. Di Al-Quran dan ada yang langsung Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sederhana. Saking apa nama itu luar biasa posisi Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Isa luar biasa banyak kalau dia disebut langsung wa sekolah Isa ibnu Maryam, ya, begitu pun Musa, wa sekolah Musa di qaumihi,
Nabi-nabi yang lain ya, Nabi Adam, Nabi Nuh. Tetapi ketika bernama Nabi Muhammad, Allah berseru dengan kalimat ya ayyuhan Nabi, wahai kasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyebut kenapa? Karena ingin memuliakan Rasulullah. Rasulullah mulia bukan karena beliau dipilih Allah atau menjadi cucunya pemimpin Mekah, yaitu Abdul Muttalib, cucunya orang-orang Quraisy, bukan, tetapi beliau mulia karena memiliki sebagaimana Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya benar Muhammad di dalam dirimu ini terdapat akhlak yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang sangat indah ya di orang-orang di sekitar. Dan kita lihat Bapak Ibu terbukti salah satunya tadi di kota Taif. Menakluk nafsu, emosi, apa lagi itu Bapak Ibu? Ya, bahasa itu. Ya, menakluk Muhammad model mah itu ada lagi. Nanti lagu, dibambil ya. Begitu, itu Muhammad, masya Allah, luar biasa. Yang ditunjukkan, yang dikedepankan adalah apa? Maka dari itu, ya, selain kita banyak selawat, terangkan akhlak. Anak-anak kita ajarkan. Jangan sampai Bapak Ibu, anak-anak kita jauh daripada akhlaknya Rasulullah. Dimana dia ilmu sedikit, tapi punya akhlak lemah Bapak Ibu. Setiap pergi sekolah, saling tangan di bawah. Mengucapkan salam. Ya sekarang ini, mau terima, tak salah lagi. Aku berjus, tak ada yang lagi. Masalah, kalau kita begitu, balik di rumah itu lah. Bawa ilmunya banyak. Karena Rasulullah mengatakan, al-adab qaulul ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena adab adalah cahaya. Ketika hati sudah bersih, maka ilmu cepat masuk. Mencontoh lampu masih dulu beda. Ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sholawat perbanyak ya Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat sholawatnya Allah berubah rahmat. Rahmat itu Bapak Ibu ada yang nama rahmat. Halo. Nah, itu berbeda. Nama aku tadi ada yang berbeda. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Itu kasih sayang yang ditunjukkan Allah itu Bapak untuk umat Nabi. Bukan kepada Nabi Muhammad, ini permintaan Nabi Muhammad, ya Allah, rahmatmu untuk umatku. Jadi salawatnya Allah itu untuk kita. Dari malaikat salawatnya adalah istighfar yang dimintakan ampunan oleh malaikat untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kita yang Bapak Ibu ini minta ampun oleh malaikat kepada Allah. Dari malaikat juga akan minta ampun, ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita juga bersolat, orang dalam malu salawat juga dapat istighfar malaikat. Iya, jauh langit tidak ada lagi. Jadi Allah melihat salawat banyak ya. Banyak salawat hidup kita berkah bahagia dunia. Dan yang kedua dan yang ketiga terakhir Bapak Ibu ya akhlakul karimah. 3 poin ini mari Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya masih banyak hikmah Maulid cerita Nabi Muhammad akan selesai. Ribuan kita pun kalau ingin menceritakan tentang Nabi Muhammad tidak cukup. Dan yang terakhir Bapak Ibu akhlakul karimah. Jangan sampai di masjid khususnya banyak ibadah, salawat tauhid, tapi akhlak itu belum kita benahi. Kita mungkin makan contoh, makan masih sambil berdiri. Bahasa Palembang masih tegak, maka sambil tegak, sambil ngomong Bapak Ibu takut yang Israel nyamuk ini. Tidak, daripada ngomong tidak lagi menjalankan adab Rasulullah, Israel dirempai. Maknanya nak nyamuk ini sebab kepala lima atau macam-macam. Tidak, alangkah dari na'udzubillahi min. Maka penting sekali adab ini Bapak Ibu. Berbama kepada anak-anak kita, ajarkan mereka ibu auladakum, ajarkan adab kepada anakku karena anakmu itu masih lembut batangnya, masih mudah kita lakukan, luruskan daripada kebengkokan yang ada di diri anak ini. Karena anak kita itu akan menjadi qurrata a'yun,
menjadi penyejuk mata kita. Anak kita ini yang telah akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Yang mendoakan kita tahu ini yang diajarkan oleh orang tuamu melalui apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu sebelum kita lanjut lagi ya, kita break sebentar dengan bersolawat. Mau bersolawat? Bersolawat bareng-bareng apa? Ya, apalagi yang aku di belakang itu ya. Oke. Tanya jadi kalau Bapak Ibu ya, kasihan masih TV ya di belakangnya. Oke, mari bersolawat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan berkah solawat hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.